cewek itu ya paling bangga kalau dia bisa selingkuh anjing. Paling bangga kalau dia punya pasangan lebih dari satu ya. Dikit-dikit keluar-keluar cegil. Dikit-dikit mengklaim dirinya sebagai queen of party. Tapi kalau ada sesuatu yang terjadi di luar kontrol dia, kayak misalkan dia hamil dan si cowok nggak tanggung jawab, langsung playing victim dan minta atau berharap ya, atau bahkan berpikir ya, bahwa orang-orang harus berempati kepada dia. Setiap hari Rabu, Invesin akan membahas isu-isu sosial ya, yang ada di masyarakat sekitar lah ya, yang ada di society kita ya. Kayak misalkan ngebahas Sonhore, ngebahas PSHT, ngebahas seorang suami yang AFK ya, yang nggak bisa nyari nafkah sampai-sampai istrinya yang kerja di pabrik atau jadi TKI di luar negeri ya ini. Ya topik-topiknya semisal begitulah ya, seputar hal-hal seperti itu ya. Nah, ini gue ingin menyikapi krisis moral ya yang terjadi di society kita gitu ya. Karena waktu ya gue dengar dari orang tua gue dulu ya, katanya di zaman orang tua gue dulu itu kalau ada anak yang lahir di luar hubungan pernikahan gitu ya, di luar ikatan pernikahan ya, atau anak haram lah ya. Itu tuh udah jadi bahan bulian anjir, udah jadi dijudge satu kampung anjir. Bahkan kalau ada anak haram yang lahir di luar pernikahan itu ya, kalau lewat di jalan ya, itu udah di bastar 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 anjing. Udah dicapnya itu kayak haram jadah anjir. Sehingga orang zaman dulu itu lebih takut ya, karena punishment dari judge masyarakat sekitarnya udah dahsyat banget ya, udah pasti kena mental gitu ya. Baik itu dari sisi si orang tuanya atau apalagi si anaknya yang nggak tahu apa-apa, nggak salah apa-apa, dicap sebagai bastard anjir. Padahal kan ya memang yang haram itu perbuatan kedua orang tuanya ya. Tapi kan yang menanggung konsekuensinya bukan cuma orang tuanya aja, melainkan juga ya si anaknya itu sendiri ya. Tapi zaman sudah mulai bergeser ya guys ya. Gue masih inget guys, di zaman gue SMP lah ya, itu masih ada tuh pergeseran moral ya. Masih ada tuh tetangga gue yang dia hamil di luar nikah tuh masih dijauhin tetangganya, kayak jadi bahan gunjingan tetangganya, kayak yang dicap buruk gitu ya. Tapi setelah yang gue inget-inget ya, setelah tahun 2010 ke sini lah ya, hal itu tuh kayak hamil di luar nikah tuh kayak dianggap wajar anjir, kayak dianggap menormalisasikan perbuatan seperti itu ya. Kayak yang tadinya didiemin, yang tadinya reaksi dari para tetangga itu kayak yang aneh gitu yang ngelihat hal itu ya. Sekarang sudah jadi biasa aja anjir. Nah, meskipun itu nggak bisa dibilang it's okay ya, itu masih tetap jadi sesuatu yang sebagai manusia, apalagi kita yang beragama ya, itu kan kayak hina banget ya kan. Nah, nggak cukup sampai di situ, guys. Kalau dulu, kalau sekarang perbuatan hamil di luar nikah itu dianggap biasa aja, tapi kan ujung-ujungnya nikah ya. Nah, tapi makin ke sini jadi makin gila nih apa tingkah lakunya para cewek atau cowok di luar sana ya. Jadi kayak sekarang itu trennya ya, cewek itu kalau nakal dianggapnya suatu kebanggaan anjing. Kalau cewek itu kalau ketahuan selingkuh, itu pada dasarnya cewek itu bangga, Cok. Apalagi kalau cewek itu ketahuan punya pasangan lebih dari satu, itu kayak sebuah prestasi besar ya. Kayak sesuatu yang dibangga-banggain ya. Kayak dikit-dikit cegil, dikit-dikit queen of party apalah itulah. Cing kayak parah banget anjir. Nah, yang jadi makin parahnya itu ya, di situ kan sudah hina banget. Tapi yang lebih dari hina itu ketika cewek-cewek ini akhirnya kemakan perilakunya sendiri dan ujung-ujung dia hamil nggak ada yang tanggung jawab. Para cewek ini kayak seakan-akan berpikir bahwa orang-orang tuh harus berempati anjing sama hal-hal gila yang udah dia lakuin kan. Jadi kayak yang mirisnya tuh di situ ya, kayak lo kok kenapa kita harus berempati ke mata, kenapa kita harus kasihan ya
sama konsekuensi yang harus mereka tanggung atas perilaku mereka sendiri anjir. Yang jadi titik berat kan apa jangan-jangan setelah hal ini menjadi biasa akan ada sesuatu yang lebih dahsyat lagi ya. Kayak the next perbuatan hina apalagi yang akan terjadi di society kita anjir. Makanya kadang-kadang miris banget sih ya. Ya sama lah kayak enggak ini gue ngomong sebagai cowok terhadap perilaku oknum-oknum cewek ya. Ya meskipun oknum di sini udah lebih dari 50% anjing. Udah mau masuk dominan ya kan. Makanya harus menjadi perhatian untuk kita sendiri sih ya. Ya minimal kita bisa membackingi diri kita sendiri dari hal-hal keji tersebut ya. Jadi kayak intinya kayak di video kali ini tuh kita menyikapi para perilaku dari wanita-wanita ini ya. Nah, kejadian ini tuh miris banget ya. Mirisnya ya mungkin ya ini adalah sebab atau akibat dari zaman sekarang kan cewek itu lebih mudah dapat kerja ya kan daripada cowok kan. Apalagi kalau cewek itu penghasilannya lebih tinggi dari cowok, sedangkan kebutuhannya cewek itu nggak sekomplek kebutuhannya cowok ya. Cowok itu ketika punya gaji harus mikirin orang tuanya, harus mikirin adik-adiknya, apa segala macam. Sedangkan kebutuhan cewek itu dominannya untuk diri mereka sendiri anjir. Mempertebal make up lah, kayak memperbaiki outfit lah, apalagi. Mungkin ini ada hal yang menarik ya perbedaan zaman sekarang sama zaman jahiliyah itu karena cewek zaman sekarang punya lebih banyak katalog anjir. Kalau iya mereka ingin menjual diri mereka sendiri ya, ya katalognya kayak TikTok, kayak Instagram atau medsos ya. Jadi harga jualnya tuh jadi lebih tinggi anjir. Beda sama zaman jahiliyah dulu. Zaman jahiliyah itu kan wanita memang sudah dipandang sebagai objek ya. Tapi kan nggak ada katalognya, nggak ada sarana untuk mempromosikan dirinya ya ya ujung-ujungnya ya jadi budak-budak aja gitu kan. Kalau sekarang, cewek zaman sekarang itu mereka bisa membranding diri mereka ya, sehingga ya merasa harganya tinggi dan berbuat lebih liar lagi anjir. Kocaknya di situ ya. Makanya emang parah banget sih isu-isu sosial yang terjadi mendekati akhir zaman ini ya guys. Nah, ini menjadi sebuah ironi ya, di mana gue pernah dengar atau baca ya bahwa jika ingin menghancurkan sebuah keluarga, ya hancurin dulu ibunya ya. Nah, ini belum jadi ibu, tapi udah hancur sehancur-hancurnya anjing. Ya meskipun nggak semuanya, tapi kan ya gue katakan meskipun oknum tapi udah lebih dari 50% yang kayak gitu anjir. Makanya nggak tahu sih ini society ini mau dibawa kemana ya di akhir zaman ini ya. Karena di Indonesia itu serba nanggung ya. Kalau mau religius tapi ya cuman formalitas doang ya kan. Kalau mau barbar sekalian tapi notabene kita ini negara religius harusnya ya kan. Jadi ya emang bingung juga sih menyikapi fenomena sosial akhir-akhir ini ya. Ya emang emang susah ya. Di satu sisi di zaman sekarang posisi laki-laki itu kayak dilemahkan anjir. Pertama, laki-laki mulai susah nyari kerja ya. Sedangkan kebanyakan sekarang kayak kesetaraan gender itu kayak kenapa sih pemerintah itu membiarkan regulasi di mana laki-laki lebih susah nyari pekerjaan anjir. Nah, bahkan kebanyakan kan kayak di pabrik-pabrik atau segala sektor lainnya ya itu kan lebih mudah perempuan yang bekerja kan. Laki-laki malah lebih susah. Sedangkan pergeseran ini terjadi ya karena hal itu sih. Kalau dulu itu kan kenapa cewek itu kayak powerless ya. Cewek itu nggak mau bertingkah-tingkah aneh itu karena ya sifatnya yang nyari duit itu cowok. Jadi ketika dia mau menikah atau berpikir ingin menikah, ya menggantungkan hidupnya kepada si cowok ini ya. Nah, sedangkan sekarang kebalik anjir. Sekarang yang lebih punya power itu justru para cewek ya. Karena cewek lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Jadi sosialnya ini kayak yang kebalik gitu ya. Sekarang kayak seakan-akan cewek di atas cowok ya. Ya ini gue ngomong middle class ke bawah ya. Realitinya yang gue lihat sih seperti itu kan. Jadi ya emang susah juga. Nah, yang lebih lucu lagi ini kan tentang hal gila tentang cewek ya. Nah, sekarang gue mau ngomongin tentang hal gila yang dilakukan oleh para cowok yang powerless ini, guys.
Jadi cowok-cowok yang powerless ini ada sebuah fenomena yang menurut gue sih kayak mengkhianati apa ya? Jangankan patriarki, sekarang cowok itu udah nggak punya harga diri anjir. Jadi kayak orang-orang yang kerjaannya itu nganterin bininya kerja di pabrik tapi dianya sendiri kerjaannya cuma mancing ngasuh anak anjir. Letak cowoknya di mana ya kan? Nah, apalagi banyak ya kasus-kasus yang terjadi apalagi perkara rumah tangga ya. Dimana ketika si laki ini dia nggak bisa nyari nafkah dan ujung-ujungnya si istri yang berkorban untuk mencari nafkah sampai-sampai dia menjadi seorang TKI atau TKW ke luar negeri ya. Dimana ujung-ujungnya karena cewek ini punya duit, dia lebih punya power ya. Ujung-ujungnya ceweknya selingkuh dan akhirnya rumah tangga berantakan ya kan. Nah justru kalau pemerintah melihat dari angle ini, harusnya pemerintah itu berpikir bahwa apa ya, kemajuan Indonesia itu jangankan secara negara ya, secara rumah tangga rakyatnya aja udah nggak aman ini. Jadi banyak anak-anak yang terlantar dari hal tersebut ya. Ketika istrinya yang nyari duit, suaminya powerless, akhirnya rumah tangganya berantakan, yang jadi korban anak ya. Anak yang harusnya mendapatkan pendidikan yang layak, dapat kasih sayang dari kedua orang tuanya, akhirnya kan terbengkalai juga. Jadi generasi emas ini gue juga bingung mau harusnya dimulai dari mana ini. Karena jangankan kita ngelihat hal-hal besarnya ya, hal-hal kecilnya ya udah susah dibenerin anjir. Emang parah sih ya. Ya gue juga bingung ya karena emang nggak bisa nyari ini sih solusinya sih. Tapi ini balik lagi ke tentang cowok yang powerless powerless anjing itu ya. Jadi di satu sisi gue juga memahami bahwa nyari kerja di zaman sekarang itu susah. Gue akui ya, ya karena gue juga merasakan kan. Tapi di sisi yang lain, kita ini cenderung miskin tapi picky anjir. Miskin tapi pilih-pilih pekerjaan, Cok. Jadi kayak aslinya ya, pekerjaan itu kan banyak. Tapi cowok-cowok apalagi generasi milenial ke atas ya, jadi kayak yang pengennya tuh kerja sesuai sama pandangan dia gitu. Kayak dia ngelihat, wah kerja di pabrik enak, pengennya di pabrik. Oh kerja di ini jadi TKI di luar negeri enak, pengennya langsung ke luar negeri. Sampai-sampai mereka ini, orang-orang ini lebih memilih nganggur daripada nggak kerja sesuai keinginan dia. Makanya kan kayak ada fenomena baru lagi ya. Kayak zaman sekarang. Itu nyari petani, nyari orang yang mau di sawah itu susah anjir. Nah, jadi di satu sisi pengangguran banyak, di sisi yang lain pekerjaan-pekerjaan zaman dulu itu kayak ngerasa gengsi ya, kayak wah mana ada milenial terjun ke sawah ya kan. Ya aslinya kan berarti di situ kita bisa melihat bahwa pekerjaan ini aslinya ada, cuman kitanya aja yang picky anjir. Kitanya aja yang miskin tapi pilih-pilih ya. Itu bentuk ketidaktahuan diri ya, bentuk ketidaktahu dirian kita anjir terhadap hal-hal tersebut ya. Jadi intinya emang susah sih. Ini kan kita balik lagi ke topik awal pembahasannya. Ini tentang para cewek-cewek yang semakin liar. Tapi ketika dia kena batunya, dia minta tolong aja kayak help me, babi ini. Jadi emang parah banget sih. Gue udah bener. Jadi buat kalian yang punya pandangan ya tentang hal-hal seperti ini, kita bisa sharing lagi. Siapa tahu ya masih banyak dari kita yang masih belum terkontaminasi lebih dalam dari hal ini aja. So, untuk video selanjutnya di Investin ini tiap hari Rabu ya, kita akan membahas isu-isu sosial yang terjadi ya. Karena channel ini kan basicnya ngebahas tentang ekonomi ya, ngebahas tentang finance, ngebahas tentang investasi ya kan. Tapi sebelum ke arah situ kan kita harus melihat kondisi society yang ada di bawah dulu guys, yang khususnya ya gue titik beratkan itu middle class ke bawahnya ini ya. Jadi benar-benar hidupnya ini yang harus tertata dulu loh sebelum kita mencapai ke ini ya, finance ya, tentang keuangan ya. Jadi kayak gini, bagaimana kita mau ngatur keuangan sedangkan uangnya itu nggak ada ini. Simpelnya sederhananya gitu ya. So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis ya. Ya, semoga
hal-hal seperti ini menarik untuk dibahas anjir. Jadi jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya.